yang tahu apa itu kalor? Pada pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah membahas tentang kalor kan ya? Nah, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa aja dalam kalor? Konduksi. Benar konduksi? Oke, ada yang masih ingat gak contoh konduksi itu apa aja? Membakar besi. Oke, besi yang dibakar. Ada lagi? Sendok panas. Oke, sendok yang dimasukkan ke dalam apa? Air panas. Oke, air panas. Nah, lama-kelamaan sendoknya itu juga akan ikut Panas. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang perpindahan kalor dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, coba bacakan Adit. Siswa dapat menentukan pikiran pokok paragraf melalui kegiatan membaca bacaan dengan benar. Oke, lanjut Risma. Siswa dapat menentukan informasi penting melalui kegiatan membaca bacaan dengan benar. Oke, selanjutnya Anissa. Siswa dapat menentukan macam-macam perpindahan kalor melalui kegiatan membaca teks bacaan dengan benar. Oke, lanjut Cecil. Siswa dapat menentukan contoh perpindahan kalor melalui kegiatan membaca teks bacaan dengan benar. Oke, lanjut Karen. Siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya melalui kegiatan membaca teks bacaan dengan benar. Oke, yang terakhir Jenny. Siswa dapat menganalisasi pengaruh dan dampak interaksi manusia dengan lingkungannya melalui kegiatan membaca teks bacaan dengan benar. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ayo kita membaca. Coba sekarang semuanya sudah punya buku tema 6? Sekarang coba buka halaman 80. Tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Silakan kalian baca sampai ke halaman 81 dulu. Kalau misalkan sudah, nanti coba kita bahas atau jawab bareng-bareng yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan sekarang baca dulu ya. Sudah selesai membacanya? Oke, kalau sudah kita coba baca soalnya bareng-bareng. Nanti kita jawab ya. Yang nomor 1, apa judul bacaan di atas? Judulnya apa itu? Oke, kemudian yang nomor 2, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Tahu kata kunci? Ada yang tahu? Gak ada? Oke, kata kunci itu kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, kalian kan tadi udah baca ya, pasti ada hal-hal penting dalam paragraf itu. Coba yang pertama paragraf 1. Bu Guru mau tahu kata kunci dari paragraf 1. Cecil, coba paragraf 1. Kata pentingnya apa? Apa kuncinya? Oke, ada kalor, konveksi, zat cair dan gas, zat perantara ya. Betul nggak? Oke, kemudian pada paragraf kedua, coba Anissa. Konveksi dan kalor. Ada lagi Nis? Nggak ada. Oke, terus yang paragraf 3 coba Jubaida. Konveksi merebus. Oke. Nah, berarti kalian udah tahu ya kata-kata kunci dalam setiap paragrafnya. Kita lanjutkan materinya. Sebelum itu ada yang mau tanyakan dulu nggak? Di sini untuk materi yang ini, dari cerita yang ini, adakah kata yang sulit atau kalian nggak tahu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, dalam materi itu pastikan ada ide pokoknya.
Baju, ya udah. Apa lagi? Oke, Padi, ya udah. Terus ada lagi? Yang terakhir itu ada konveksi seperti yang terdapat di dalam teks yang tadi. Nah, konveksi itu apa? Nah, tadi kan konduksi itu pada zat logam atau padat. Nah, sekarang konveksi itu zat cair dan gas. Nah, contoh peristiwanya itu apa? Oke, pada saat merebus air. Kemudian selain itu juga terjadi pada terjadinya angin darat dan angin laut. Ada yang tahu apa itu angin darat dan angin laut? Tidak tahu? Oke, angin darat itu angin yang bertiup dari darat ke laut. Biasanya angin darat itu terjadi pada malam hari. Nah, sedangkan angin laut itu angin yang bergerak dari laut ke darat, terjadi pada siang hari. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh para nelayan pergi melaut untuk menangkap ikan. Nah, nelayan yang menangkap ikan ini merupakan contoh dari interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Ada yang tahu apa itu interaksi? Tidak tahu interaksi? Oke. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia atau antara manusia dengan lingkungan. Contoh yang manusia dengan manusia, misalnya kalian sedang berbincang dengan temannya, misalnya Jenny sedang berbincang dengan Rafa dan sebagainya. Itu antara manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan alam, contohnya seperti tadi, nelayan menangkap ikan, terus apa lagi? Oke, petani menanam padi, terus apa lagi? Menanam apa? Menanam tumbuhan ataupun menyiram tanaman, juga itu termasuk contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi ini juga ada yang positif dan ada yang negatif. Contoh dari interaksi yang positif yaitu ada petani menanam padi, terus menanami hutan yang gundul, itu kan termasuk yang positif atau yang baik. Sedangkan contoh interaksi yang negatif itu ada membuang sampah sembarangan. Suka membuang sampah sembarangan? Tidak. Oke. Terus membuang limbah pabrik ke sungai. Biasanya pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab itu membuang limbah itu langsung ke sungai. Nah, makanya kayak hewan-hewan kecil yang ada di sungai atau kayak ikan-ikannya itu pada mati karena tercemari oleh limbah. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Do you have any question? Ada nggak? Tidak ada? Beneran? Sudah paham? Nggak ada yang mau nanya? Atau guru tunjuk siapa yang mau nanya gitu? Ada yang mau nanya nggak?
Ide pokok, terus ada lagi? Oke, tentang paragraf utama, poin utama ya. Nah, sebelum duduk, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian baca halaman. Oke, buka halaman 137 tentang konduktor dan isolator. Ya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari tentang itu ya. Oke, silakan sekarang boleh berkemas-kemas. Berkemas-kemas. Sudah? Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa ulang ya. Ayo. Adit siapkan lagi. Bersalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam